Mas. Udah semua ya? Udah. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin banyak dari kalian beberapa hari terakhir hubungi saya menanyakan update atau perkembangan terkait klien saya. Gimana Mas perkembangannya Mas? Dalam hal ini Rachel yang berkaitan dengan masalah rumah. Memang dari kemarin ini saya belum ingin menyatakan statement apa-apa atau update apa-apa karena memang di belakang ini semuanya masih berproses. Jadi jangan sampai juga nanti ada kayak statement atau mungkin opini di luar sana malah menyatakan diamnya saya berarti saya tidak bekerja. Bahwa justru diamnya saya ini karena saya sedang bekerja menyelesaikan semuanya. Dan kemarin mungkin ada postingan sempat ramai kan. Jadi mungkin di sini saya ingin meluruskan beberapa hal. Yang pertama mungkin terkait dengan postingan dari klien saya itu kalau nggak salah di Instagram saya lupa. Itu mungkin sekitar 2 mingguan lalu. Dan memang saya belum ingin memberikan statement apa-apa kemarin dan hari ini saya baru ingin menyampaikan update. Kalau kemarin itu kalian juga tahu saya telah mengadakan meeting bersama dengan lawyernya saudara Niko dalam hal ini rekan Excel, dan di situ juga telah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa terkait dengan proposal, ada proposal yang diajukan oleh dari pihak saudara Niko ya, yang mana itu belum kami sepakati, jadi sebetulnya sifatnya masih sepihak lah. Dan pada saat yang bersamaan itu klien saya Rachel lagi di US, lagi di Amerika Serikat. Ya kalian tahu perbedaan waktu itu cukup jauh ya, sekitar 11-12 jam. Jadi bagi saya juga untuk ingin menyelesaikan dalam tanda kutip terkait permasalahan itu kayaknya kurang kondusif. Nah pada saat klien saya kembali ke Indonesia, barulah saya mulai nge-approach Rachel menyampaikan ini bagaimana. Dan sudah barang tentu tidak kami sepakati di awal, karena memang banyak lah yang belum sesuai. Nah, Rachel kaget kan waktu itu, makanya sempat posting lah nyari kontrakan karena masalah tenggang waktu mepet dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin saya kembali lagi dari awal tujuan adanya ya salah satunya saya penunjukan selaku kuasa hukumnya Rachel, karena ada yang pertama adalah untuk memperjuangkan hak dari anak-anak Rachel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahkan telah saya sampaikan juga terkait dengan rumah. Rachel ini nggak mau pusing. Nggak mau pusing dalam artian kalau emang rumah ini mau dijual oleh saudara Niko, silakan aja jual, nggak ada masalah kok Rachel. Cuma tolong kewajibannya yang kemarin-kemarin itu ada ya kewajiban yang belum tertunaikan lah, tolonglah diselesaikan. Nah ternyata memang mungkin yang dapat menjadi opsi utama bagi saudara Niko untuk dapat menyelesaikan masalah ini ya memang dengan menjual rumah. Ya di situ ya kami juga melihatnya ya menghargai juga lah, karena kan masih ada dalam tanda kutip ya itikat baik ya. Cuma jangan sampai juga nanti timbul karena ya saya gimana juga, saya buka sosial media, saya melihat di luar masih ada banyak yang menyatakan tuh berarti kalau rumah ini dijual, Rachel posisinya lemah dong. Rachel kondisinya malah lebih ekstrim lagi, kalah dong. Kembali lagi seperti saya utarakan di awal, bahwa terkait rumah ini mau dijual ya dijual aja. Nah, kalau memang, mungkin saya luruskan lagi, kalau memang Rachel ini kami ya dalam posisi yang lemah, kami dalam posisi yang tidak memiliki daya tawar atau bargaining position, sudah barang tentu apapun yang disampaikan oleh saudara Niko melalui lawyernya rekan Excel pasti akan kami iakan. Cuma kan di sini enggak. Maka dari kemarin saya belum mau statement apa-apa. Ya saya masih back to back juga dengan lawyernya. Karena dari awal proposal awal banyak yang nggak sesuai lah terkait dengan angka. Angka dalam artian di sini adalah kita sudah memperhitungkan dari beberapa tahun itu kewajibannya saudara Niko berapa, yang harus dibayarkan berapa terkait dengan uang sekolah, uang nafkah dan lain sebagainya. Ternyata yang ditawarkan masih di bawah itu. Tentu kita tidak mau dong. Saya masih berbicara juga terkait dengan masalah pengosongan rumahnya waktu terlalu mepet, lalu juga terkait dengan cara pembayaran juga kami tidak sesuai. Jadi saya belum mau banyak bicara, dan kemarin ini barulah ada yang disepakati. Ya dari situlah mungkin kalian juga bisa menangkap ya kami bukan dalam posisi yang lemah dong. Kalau kami dalam posisi yang lemah sudah barang tentu ya kami iya aja gitu. Mereka mau ngomong apa itu bisa saya sampaikan. Nah di sini juga saya justru kalian bisa melihatnya secara lebih luas ya. Saya melihatnya dalam perspektif yang lebih luas lagi, bahwa justru saya melihatnya Rachel ini wanita yang hebat. Ya wanita yang hebat, memiliki hati yang besar, dan memang murni untuk memperjuangkan hak dari anak-anak. Kenapa? Kalau memang Rachel ini hanya fokus terhadap dirinya, dalam artian dia itu hanya ingin kepuasan pribadi, dia hanya memikirkan uang. Banyak kok maksudnya langkah-langkah hukum yang disediakan oleh undang-undang yang dapat dilakukan oleh Rachel. Bisa saja Rachel mengajukan gugatan, meminta ganti rugi baik itu imaterial atau imaterial.
tapi tidak ia lakukan. Kenapa? Di sini saya melihatnya bahwa bagus malah. Saya melihat Rachel ini malah masih ingin menjaga wibawa saudara Niko selaku ayah dari anak-anaknya. Karena kalau enggak, bisa aja kita mengajukan gugatan gitu misalnya. Nanti rame lagi. Setiap minggu sidang kalian nanya update lagi ke saya. Beritanya nggak turun-turun, makin rame lagi. Malah kan kalau kayak gini, kasihan Nikonya juga gitu, Rachel. Kan masih, ya saya melihatnya ini malah bagus gitu. Nah sehingga akhirnya ada yang disepakati terkait dengan rumah ini memang akhirnya dijual juga dengan sepengetahuan, dengan persetujuan, dengan terms yang kita mau juga, jadi nggak seakan-akan semuanya itu di fait accompli dari mereka kita mau, sudah sesuai. Tapi ya perlu saya garis bawahi lagi bahwa untuk penyelesaian masalah ini penyelesaian dalam tanda kutip ya, penyelesaian masalah ini murni terkait dengan kewajiban saudara Niko yang belum ditunaikan beberapa tahun terakhir. Tidak menutup atau menghapuskan kewajiban saudara Niko ke depannya untuk tetap memberi nafkah terhadap anak-anaknya. Karena menurut saya juga, ya saya seorang ayah, nggak elok juga kalau misalnya masalah nafkah ini dihapuskan karena adanya penjualan rumah, kan nggak elok lah. Ya tinggal kita lihat ke depannya, ya semoga tetap dapat menunaikan itu semua, apalagi kan dengan dijual rumah ini berarti terkait dengan KPR, cicilan kan sudah dihapuskan. 50 juta per bulan itu kan tidak menjadi kewajiban saudara Niko lagi ya. Seharusnya bisalah dialokasikan untuk menafkahi anak-anaknya. Dan mungkin kalau nanti teman-teman ada yang mau nanya terkait dengan pidana atau lain sebagainya, ya kita mengenal asas hukum, asas ultimum remedium, bahwa sanksi pidana itu adalah last resort lah, upaya terakhir lah. Jadi ya kami mengedepankan terkait dengan penyelesaian secara kekeluargaan dalam artian selama ini bisa diselesaikan oleh saudara Niko melalui penjualan rumah, ya udah kita nggak ada masalah. Dan mungkin terakhir, kenapa tadi saya bilang Rachel ini sangat berjiwa besar. Ini perlu kalian ketahui ya, Rachel ini nggak tahu loh nilai jual rumah itu berapa. Mau rumah ini dijual 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar sekalipun, Rachel nggak peduli. Yang penting rumah ini terjual, kewajiban saudara Niko diselesaikan, udah itu aja. Saking apa ya, ya kalian tahu lah Rachel juga orang yang mampu gitu ya, maksudnya mampu dalam artian bisa menghidupi keluarganya. Jadi karena ini memang murni untuk anak-anaknya, yang penting masalah ini selesai, untuk anak-anaknya semuanya tercukupi. Itu sih kalau saya tadi sempat bilang ada kesepakatan. Ya. Apa sih isi kesepakatan dari kedua belah pihak? Mungkin gini ya, kalau secara detail saya nggak perlu disclose kesepakatannya apa. Yang pasti dalam kesepakatan itu sudah disepakati secara bersama, itu terkait dengan nominal yang harus dibayarkan oleh saudara Niko. Itu pokoknya intinya ya terkait dengan apa, biaya sekolah yang berapa tahun kemarin, tapi ya biaya sekolah, lalu ada nafkah, ya kurang lebih itulah. Lalu juga ada terkait dengan cara pembayaran, termin pembayaran, lalu juga terkait dengan waktu pengosongan rumah. Kalau kita sambungkan dengan yang kemarin sempat ramai, memang itu kan sifatnya masih ini ya, sepihak gitu, proposal sepihak ya. Kita dikasih proposal sepihak seperti itu ya, sudah barang tentu saya keberatan. Tidak perlu Rachel, saya pun sebagai pengacara keberatan. Akhirnya saya masih back to back juga dengan rekan Excel. Akhirnya sudah ada yang sama, mereka berdua sepakat. Ya akhirnya udahlah, tinggal nanti sebetulnya tinggal masalah penandatanganan aja sih. Jadi kan berarti harta gono gini termasuk harta gono gini nggak sih Mas? Enggak dong, enggak. Ini terpisah dari harta gono gini. Bahkan pada saat perceraian kemarin itu 2021 ya, kebetulan saya bukan lawyernya ya. Memang dalam gugatannya klien saya itu Rachel sendiri nggak ada sih gono gini mengajukan. Nominalnya berapa sih Mas Aka? Nominal apa nih? Nominal yang harus ditunaikan, karena kan katanya sebelumnya belum menunaikan kan? Ya gini, jadi pokoknya memang ada nilai yang memang disampaikan oleh saudara Niko pada bentuk proposal awal. Proposal awal masih jauh lah di bawah dari yang harus ditunaikan oleh Niko. Nah sekarang setelah sepakat itu apa ya, dari klien kami inginnya pokoknya tunaikan secara menyeluruh, ya nilainya miliaran adalah. Tapi kan nafkah bulanan itu bagaimana sih Mas? Nah itu makanya kayak tadi saya bilang, permasalahan ini kami selesai dalam tanda kutip ya, selesaikan itu untuk menyelesaikan terkait dengan kewajiban saudara Niko yang belum ditunaikan selama beberapa tahun terakhir. Jadi untuk yang kedepannya sih harapan kami tetap ditunaikan. Apalagi masalah KPR kan udah nggak ada lagi gitu. Jadi sudah tidak ada kewajiban untuk membayar 50 juta per bulan. Ya mungkin kedepannya ya harusnya bisa lah dialokasikan untuk anak-anaknya. Berarti terakhir kapan dinafkahi anak-anak sama Niko? Itu sebagaimana telah saya sampaikan ya, itu saya lupa ya, 2022 atau 2023 sudah lumayan lama, saya lupa. Berarti selama ini tidak pernah ada pembiayaan anak-anak? Ya itu murni Rachel sendiri pribadi sih. Saat ini Mbak Rachelnya sendiri masih tetap dengan anak-anak, dan hasil itu akan dibagi atau seperti apa sih Mas? Hasil apa? Hasil penjualan rumah itu. Nah itu tadi saya sampaikan.
Rachel saking hanya memikirkan anak, dia nggak peduli rumah itu mau dijual harganya berapa. Mau itu rumah dijual 10 miliar, 100 miliar sekalipun, yang penting nilai yang nanti dikasih ke Rachel itu sesuai dengan kewajibannya saudara Niko. Segitunya loh, makanya saya bilang Rachel sangat berhati besar dan sangat ingin menjaga wibawa saudara Niko selaku ayah dari anak-anak. Mas Aga kan Rachel juga sempat ngupdate yang cari kontrakan dan harusnya cepat ya. Sebenarnya dikasih tenggang waktunya berapa lama sih? Ya itu awalnya gini, makanya kenapa saya belum mau komentar dari kemarin, saya diam aja. Karena memang itu belum disepakati, itu masih dalam proses lah. Kemarin itu kan ada proposal dari waktu kita ketemu kemarin tuh, ada proposal untuk penyelesaian. Mereka memberikan tenggang waktu ya cukup mepet lah. Kalau nggak salah tuh mungkin di akhir bulan ini sudah harus keluar, which menurut saya ya nggak mungkin lah, saya nggak sepakat. Nah, tapi akhirnya sudah kita diskusikan, akhirnya telah disepakati untuk dapat pengosongan rumah itu di bulan Juli nanti. Jadi karena dan kondisi sekarang sudah tidak tinggal di sana dan ngontrak. Oh enggak dong, kalau tinggal kan mending tinggal di situ. Yang tinggal kan adik-adiknya. Tapi ya bagaimana juga Rachel sebagai ya, kita tahu lah Rachel ini kan tulang punggung keluarga. Ya jadi dia mencari kontrakan itu ya untuk adik-adik. Sekarang sudah pindah atau bagaimana? Ya, Belum. Masih di sana. Masih. Waktunya sampai kapan? Karena kan ada Juli. Tadinya memang harusnya akhir bulan ini, akhir ini Mei ya. Harusnya akhir bulan Mei ya. Saya nggak sepakat juga lah. Makanya kemarin saya masih back to back. Ya makanya tadi kalau mungkin ada statement di luar sana atau mungkin opini publik di luar sana, oh berarti Rachel posisinya lemah dong. Buat apa dong memperjuangkan ini? Ya enggak dong. Buktinya saya masih memperjuangkan ini, dan kalau memang kami merasa lemah dari awal, sudah barang tentu apapun yang ditawarkan oleh saudara Niko melalui pengacaranya rekan Excel pasti akan kami setujui. Tapi kan ini enggak, karena kami merasa kami masih punya bargaining position juga dan kami masih punya daya tawar juga itu. Berarti dikosongkan karena permintaan Niko atau memang sudah laku ya Mas Aga? Enggak dong. Jadi gini, kalau masalah itu kan ada kesepakatan nanti dikosongkan nanti pada saat nanti dijual, nanti ada cara termin pembayarannya seperti apa. Ya dari nanti pembayaran segala macam kan udah dikasih tenggang waktu untuk mengosongkan berapa lama. Jadi enggak semata-mata misal nanti sudah laku langsung dikosongin ya. Oke, Mas Aga, ini kan sudah bertahun-tahun berarti ya polemik nafkah untuk anak gitu ya. Apakah next dan ini puncaknya gitu ya, sampai disuruh harus pergi dari rumah harus dijual. Next akan menempuh ke jalur hukum atau bagaimana? Nah gini, makanya tadi saya bilang kalau memang ini Rachel itu murni dalam artian hanya untuk kepuasan pribadinya dia, Rachel hanya ingin mencari uang. Sebetulnya dari kemarin bisa kok kita mengajukan gugatan gitu, kita ganti rugi, material dan lain sebagainya. Cuma kan nggak diambil, kenapa? Ya karena saya melihatnya justru Rachel ini hanya ingin yang penting masalah nafkah anak yang kemarin selesain aja. Kalau misalnya langkah hukum mungkin kalian terkait dengan pidana dan lain sebagainya. Pidana ini kan ultimum remedium, itu kan last resort sebagai upaya terakhir lah. Ya ternyata bisa diselesaikan dengan ini. Ya udah, kami ya melihat ini juga sebagai itikat baik. Yang penting juga Rachel anak-anaknya semuanya dipenuhi haknya. Tinggal ke depannya saya bilang ketika ini sudah selesai, harapan kami untuk ke depannya masalah dengan nafkah ini tetap diberikan, karena kan terkait dengan rumah KPR kan sudah nggak ada lagi. 50 juta kan berarti kan sudah tidak perlu lagi dibayarkan oleh saudara Niko. Dia tinggal fokuslah ke anak-anak. Berarti anak-anak kalau masalah waktu bertemu dengan anak-anak bagaimana? Nggak pernah dilarang kok. Bertemu kan? Ya bertemu ya, saya sih kalau masalah keluarga saya nggak terlalu nanya juga, itu kan masalah private juga, saya kan fokus ada masalah hukum. Cuma sepenglihatan saya tidak pernah dilarang kegiatan anak saudara klien saya Rachel juga banyak. Dari kemarin kalian lihat lah, ngikutin lah, ada tanding bola, terus mungkin ada ice skating dan lain sebagainya. Dan saya yakin Rachel tidak pernah menutup itu kok. Kak, mungkin kan selama ini Rachel kayaknya tuh selalu nge-branding Niko yang baik-baik ya, jadi ayah yang baik dan segala macam. Mungkin untuk sekarang ini komunikasinya Bunda sendiri sama Niko-nya seperti apa? Nah itu yang ini yang saya sampaikan. Saya jujur untuk masalah pribadi mereka saya nggak mau ikut campur. Itu urusan mereka lah. Saya mau fokus terhadap hukumnya aja. Ya tinggal lihat ke depan dengan adanya ini, dalam tanda kutip ini juga saya bisa membilang ya. Saya juga bisa bilang bahwa diperbolehkannya rumah ini dijual oleh Rachel, disepakatinya rumah dijual oleh Rachel. Ini menurut saya juga merupakan kesempatan untuk saudara Niko gitu, untuk dalam tanda kutip mungkin memperbaiki dirinya terkait untuk anak-anaknya. Ya tinggal kita ke depannya lah. Ya semoga ini nanti tidak, masalah seperti ini tidak timbul lagi, sehingga kita juga nggak usah lah capek-capek nanti harus mengajukan gugatan hak asuh dan lain sebagainya. Berarti Mbak Rachel ikhlas ya Mas dengan rumah itu dijual yang tadinya? Iya, dari awal kalian ketemu saya, dari awal saya sampaikan Rachel nggak mau ambil pusing, rumah kalau mau dijual jual aja. Yang penting kewajiban dia sebagai ayah ditunaikan. Bahkan tadi ekstrimnya saya bilang mau rumah dijual 100 miliar sekalipun Rachel nggak peduli.
tidak ada pembagian buat Reza atau Nggak ada, nggak diminta, bukan nggak diminta, beda loh. Dia nggak minta. Dan saya pun maksudnya gini, saya sebagai pengacaranya juga, sebagai lawyer Rachel, saya juga memberikan advice gitu. Cel, kalau memangnya kamu nggak pusing masalah uang, udah kita biarin aja. Yang penting hak anak-anak dulu yang kita perjuangkan. Toh juga nanti biar masyarakatnya menilai lah ini seperti apa. Kan toh juga kita lihat dari kemarin kan nanti teman-teman masyarakat kan banyak yang punya opini segala macam ya. Cuma di sini saya luruskan opini tersebut, jangan sampai bahwa dengan rumah ini dijual berarti kami dalam posisi yang lama. Oh tentu tidak, dari awal sih enggak. Ternyata Niko ingin jual itu apa karena Niko tidak punya biaya hidup atau tidak punya pekerjaan saya, seperti apa? Saya nggak mau komentar lah terkait itu. Cuma mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin yang menjadi opsi utama saudara Niko untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan menjual rumah. Saya mau ngomong apa lagi kalau itu? Karena banyaknya cicilan tadi atau Itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau misalkan dari Rahel itu kan tadinya awalnya kan ada niatan mau laporan ya kalau tidak salah kemarin itu. Apakah ini menjadi pemikiran untuk Rahel untuk menyelesaikan secara keluarga dulu dalam komunikasi bukan? Itu nggak gini saya bilang. Pidana itu ultimum remedium. Itu adalah last resort. Itu adalah upaya terakhir. Dan memang ini bisa diselesaikan dengan jalan ini, ya Rachel menghargai. Dan kayak tadi saya bilang, Rachel ini sangat bijak. Rachel ini sangat besar hatinya. Rachel ini sangat hebat lah sebagai wanita. Yang penting masalah anak itu haknya sudah terpenuhi, ya udah untuk apa sih? Dan dia justru, ini sebetulnya pendapat pribadi saya ya. Saya justru melihatnya ya, dia masih ingin menjaga wibawa saudara Niko selaku ayah dari anak-anaknya, which itu hal yang bagus. Kak, ini kan belajar dari kesalahan kemarin mungkin ya soal nafkah. Mungkin kedepannya kalau ini terulang lagi nafkah tidak dibayarkan akan seperti apa? Nah itu makanya tadi saya bilang ini kedepannya harapan. Saya bilang harapan. Karena kalau mau nanti saya bikin perjanjian lagi, sebaik-baiknya perjanjian. Kalau dari awal niatnya sudah buruk, mau apa? Ya saya kita lihat itikat baiknya saudara Nikola. Toh juga nafkah udah nggak ada. KPR udah nggak ada. Tinggal masalah fokus terhadap anaknya aja lah. Ya jangan sampai nanti dengan kebaikan hatinya Rachel sudah disepakati ini, nanti ke depannya masih ada masalah, malah nanti ujung-ujungnya bisa saja kami mengajukan gugatan hak asuh anak kan. Bisa aja, cuma ya harapan kami jangan sampai ke situ lah. Terima kasih Mas Aga.